Semoga kita sekarang akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan, membahas tentang produksi massal. Di sini untuk PKK kelas 12 ya. Kita mulai. Di sini untuk menunya ada tentang tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran di sini yaitu untuk memahami konsep produksi massal, memahami perencanaan dan peramalan produksi massal, dan ketiga, menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal, serta mengetahui tahapan pada produksi massal. Kita balik ke menu, kita masuk ke materi. Di mana pada materi pertama kita akan buka membahas tentang hakikat dan konsep produksi massal. Di mana produksi adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga produksi massal itu adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Next. Apa itu ciri-ciri produksi massal? Produksi massal ciri-cirinya diantaranya adalah yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Kemudian biaya per unitnya itu rendah. Ketiga, bertujuan untuk menguasai pasar. Keempat, dijual di pasar bebas. Kelima, hampir tidak ada variasi produk. Yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Bila terjadi kelebihan produk atau overproduction, maka perusahaan di sini akan memaksa pasar untuk melakukan promosi, diskon, hadiah, serta lain-lain agar produk cepat terserap. Apa kelebihan dan kekurangan dari produksi massal? Kelebihannya adalah hemat biaya, efisien waktu, tingkat keakuratannya tinggi, tingkat produksinya cepat. Kekurangannya, yang pertama, kegiatan produksinya sangat kaku, kurang beragamnya variasi produk, biaya mesinnya mahal, tak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Kita balik. Nah, itu adalah materi yang pertama. Kita masuk ke materi yang kedua, tentang perencanaan produksi massal. Jadi tadi kita sudah membahas tentang apa itu produksi massal. Yang berikutnya adalah perencanaan produksi massal, di mana perencanaan produksi itu dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatannya. Menurut Sukarya Simulingga tahun 2013 bahwa perencanaan produksi meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah mempersiapkan rencana produksinya, yang kedua membuat jadwal penyelesaian produknya, ketiga merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar, menjadwalkan proses operasi tiap unitnya, dan menyampaikan jadwal pada pemesan. Tujuan perencanaan produksi apa? Tujuan perencanaan produksi yang jelas adalah meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan kepuasan pelanggan, meminimalkan perubahan nilai produksi, meminimalkan perubahan tenaga kerja, tetapi memaksimalkan perlengkapan serta inventaris dari pabrik. Fungsi dari perencanaan produksi diantaranya adalah menjamin rencana produksi dan pemasaran produk, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi, serta sebagai alat untuk memonitor hasil produksi. Itu fungsi dari perencanaan produksi. Di mana fungsi lainnya dari pembuatan perencanaan produksi yaitu untuk memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat.
Unsur perencanaan produksi apa saja? Unsur perencanaan produksi diantaranya adalah yang pertama tujuan produksi, kemudian pengukuran dan standar produksi. Perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan di sini harus bisa diukur. Kemudian tahap awal pelaksanaan produksi. Jenis-jenis perencanaan produksi ada beberapa, di antaranya perencanaan jangka panjang, long range planning, kedua perencanaan jangka menengah, medium range planning, yang ketiga adalah perencanaan jangka pendek atau short range planning. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perencanaan produksi. Yang pertama adalah faktor internal, meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. Sedangkan faktor eksternalnya di situ adalah diantaranya kebijakan pemerintahan, inflasi, bencana alam. Adapun langkah-langkah perencanaan produksi, yang pertama tentang penelitian dan pengembangan produk, yang meliputi penelitian proses produksi dan penelitian dari produk tersebut. Kedua, mencari gagasan dan seleksi produk, di antaranya mencari gagasan, menyeleksi produk, desain produk pendahuluan, pengujian, sampai akhirnya ke desain akhir. Yang ketiga, menetapkan skala produksi, yaitu meliputi penetapan waktu, kualitas, menghitung biaya, tenaga kerja, peralatannya, serta penetapan bahan baku. Di mana tahapan skala produksi meliputi routing, scheduling, dispatching, kemudian follow up. Itu saja dulu tentang hakikat produksi massal serta perencanaan produksi massal. Kita akan lanjutkan pada part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.